Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Habib Official dan jangan lupa like dan subscribe Habib Official agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Ya baik, hari ini saya ada tamu. Ya mungkin sebelum kita lanjut, kita akan memperkenalkan diri dulu sehingga ya teman-teman para pemirsa juga tahu bahwa oh ini ternyata demisioner Orang biasa. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Masya Allah. Kota Batam. Insya Allah berkah. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Duka. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Alor, dan hari ini bertempat tinggal di Kota Batam, lebih tepatnya di Sekupang. Terima kasih Bang Hasan. Ya. Apa ini yang mau didiskusikan ini Bang? Ya, baik. Sebenarnya ini tidak asing lagi, salah satu isu yang saat ini ya lagi marak ya, lagi booming di seluruh penjuru media sosial. Ya, beberapa waktu lalu terjadi pelecehan seksual terhadap beberapa santri, menjadi korban pelecehan seksual itu sendiri. Jadi bagaimana tanggapan dengan hal ini? Hal terkait pelecehan seksual yang memang baru-baru ini muncul kemudian menjadi viral gitu di media sosial. Bagaimana tanggapannya? Baik, sebelumnya terima kasih Bang Hasan sudah mengajak diskusi ya terkait dengan pelecehan seksual yang hari ini menjadi trending topik lah ya. Hal yang dibicarakan banyak oleh masyarakat khususnya di Indonesia gitu ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Nah, saya berpikir kasus ini adalah kasus yang bukan hari ini saja terjadi, sudah berulang-ulang dan kemudian berulang lagi. Nah, kasus seperti ini bagi saya adalah kasus yang sangat memukul ya, memukul hati kita ya. Kita yang hari ini hanya mendengar, melihat itu saja, kita merasa bahwa kenapa bisa hal itu terjadi. Nah, sangat memilukan bagi hati kita sebagai orang yang mungkin masih punya hati gitu ya, masih mempergunakan hati kita ini untuk berpikir, merenungi dan lain sebagainya. Sehingga bagi saya kasus ini adalah kasus yang menjadi salah satu topik yang harus betul-betul kita renungi. Ya, ini bukan topik, ini trending lagi, trending topik. Trending topik yang harus kita renungi. Jadi begini Bang Hasan, kasus ini seperti yang tadi saya bilang bukan kali ini saja, artinya sudah berulang-ulang. Sudah berulang-ulang. Nah, tapi kenapa masih saja terjadi? Masih saja terjadi. Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Nah, maka ada sesuatu hal yang perlu kita lihat di sana gitu. Nah, pertama kita petakan dulu bahwa ini kejadian ini seperti apa, iya kan? Kejadiannya, kronologisnya seperti apa? Ternyata kronologisnya adalah oknum tertentu menggunakan satu sesuatu hal di dalam dirinya yang bisa dimanfaatkan, yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan suatu hal yang itu sangat fatal ya. Yeah. Nah, jadi dia menggunakan
kekuatan atau kekuatan di dalam dirinya yang dia miliki untuk melakukan sesuatu hal yang keji, ya enggak? Contohnya seperti polisi tadi, oknum polisi, dia menggunakan jabatannya, ya kan? Dia menggunakan jabatannya untuk memperdaya wanita, perempuan yang lemah gitu. Nah, saya yakin perempuan itu terperdaya dengan terperdaya dengan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Salah satu hal yang menjadi dorongan bagi perempuan itu untuk melakukan itu, yang untuk mendekatkan diri dengan laki-laki itu. Kemudian kasus pelecehan seksual santri tadi. Nah, dengan kekuatan di dalam dirinya bahwa dia adalah yang memiliki ilmu pengetahuan, dia adalah pemilik daripada pesantren, pengelola daripada pesantren itu. Kemudian dia menggunakan itu untuk memperdaya, melakukan sesuatu yang keji terhadap santrinya. Nah, ini yang salah satu yang harus kita perhatikan. Nah, dan ternyata di satu sisi perempuan itu sendiri tidak kemudian mampu melihat itu sebagai sesuatu yang harusnya dimitigasi, dibatasi gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ya kan? Maka bagi saya berarti mohon maaf untuk saudara-saudara kita yang perempuan, saya lebih suka menggunakan kata perempuan ya. Ada empuannya di dalam. Nah, mereka adalah perempuan yang sifatnya adalah lemah, yang bisa diperdaya dengan segala macam cara gitu. Nah, ini ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Contohnya, pertama soal keperluan perempuan di dalam rumah tangga, di dalam rumahnya. Karena ini nanti akan berefek kepada ketika dia di luar sana. Nah, karena ini dalam hadis juga, kalau nggak salah di hadis Tirmidzi itu disampaikan bahwa amal seseorang itu akan dipengaruhi oleh amal orang-orang di sekitarnya, ya kan? Amal yang dilakukan dia akan amal yang dilakukan oleh atau sesuatu hal yang dilakukan oleh teman dari perempuan itu akan berpengaruh terhadap dia. Maka lingkungan bagi para perempuan misalkan atau anak-anak lah itu sangat berpengaruh dengan dirinya. Maka pertama, keluarga harus memperhatikan anak-anak tersebut, khususnya bagi perempuan yang kita bicarakan hari ini, dalam hal pergaulan dia dalam lingkungannya. Jadi gini Bang, tadi Abang sampaikan bahwa berpulang pada diri kita masing-masing ya. Padahal ini menyangkut anak-anak yang memang masih tahap ya belajar, kemudian masih di bawah umur, ya. Kemudian menjadi korban pelecehan seksual. Itu bagaimana seperti itu bisa terjadi? Ya. Nah, jadi maksud aku gini, seperti yang kita ketahui, yang terjadi ini bukan lagi anak-anak ya, dia sudah cukup dewasa. Nah, artinya tidak menutup kemungkinan semua kalangan, semua usia bisa terjadi, bisa terkena dengan hal-hal yang tidak kita bicarakan hari ini. Bisa iya, terkena. Jadi dia gini, dia kan ada rata-rata ya umur ya. Jadi dari balita hingga berapa tahun kemudian mungkin itu masih kanak-kanak, kemudian dari tahun berapa sampai tahun berapa itu dia sudah mulai beranjak remaja, kemudian dari tahun berapa sampai tahun berapa itu kan dia beranjak dewasa. Jadi kalau memang menurut Abang bahwa
Itu bukan kanak-kanak, berarti di antara remaja dan dewasa. Jadi ini media yang memang mungkin membohongi pembaca atau peminatnya. Soalnya yang ketika ditelusuri itu anak-anak yang disampaikan. Ya. Terlepaslah dari itu ya. Saya berpikir begini. Saya berpikirnya gini. Semua kalangan, semua sisi usia bisa terkena dampak ini ketika kita tidak mampu membentengi diri. Ya. Nah, dalam hal membentengi diri ini, setiap orang kan punya kapasitas masing-masing. Ada yang bisa membentengi diri, ada yang bisa menjaga diri, ada yang tidak. Nah, ini yang maksud aku tuh, maksud saya harus dijadikan perhatian bagi kita, khususnya orang tua tadi. Orang tua dan orang-orang tertentu yang punya hak atau punya kewajiban untuk mendidik. Nah, terutama kepada orang tua. Nah, maksud saya itu supaya kedepannya tidak terulang hal-hal seperti yang kita tidak inginkan seperti ini. Membentenginya ini kita harus melalui lebih, bagi saya, menurut saya, kita lebih menyarankan kepada para orang-orang tua kita di rumah agar anak-anak kita itu sedini mungkin kemudian dididik dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai agama itu sendiri, ya, baik itu agama Islam, agama Kristen dan lain sebagainya ya. Nah, saya berpikir semua agama punya ajaran yang baik terhadap bagaimana mendidik anak. Nah, sekarang itu kita dilalaikan dengan dunia teknologi. Yang contohnya seperti game dan lain sebagainya. Anak-anak lebih sibuk dengan main gamenya. Tapi yang lebih terpedaya sekarang itu ya untuk wanita ya memang ada juga sebagian persen yang memang hobinya di game. Tapi ya mungkin di antara 100% itu sekitar 99% itu lebih ke TikTok. Ya. Ya karena ya kita sebagai para pengguna aplikasi itu kan kita mungkin tahu. Ya, intinya gini, kita tidak membatasi setiap orang, khususnya kepada anak-anak, untuk menggunakan sebaik mungkin teknologi yang sudah siap disajikan. Kita tidak membatasi itu. Tapi satu hal bahwa setiap kali pengaruh teknologi itu jangan sampai mempengaruhi nilai-nilai kebaikan yang menjadi nilai-nilai agama yang menjadi panutan kita. Ini harus didominankan. Maka yang pertama adalah kalau di agama Islam, kita harus bagi orang tua bagaimana upaya kita untuk menanamkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai ketuhanan tadi. Sehingga apalagi anak-anak kecil ya, dia gampang kemudian didoktrin. Nah, bagaimana supaya anak-anak itu terdoktrinasi nilai-nilai agama, sehingga dia sesibuk apapun main game, ketika dengar azan, dia kemudian bisa terbesit di dalam hatinya untuk melakukan ibadah. Nah, itu kekuatan nilai akidah. Kemudian akhlak. Akhlak ini yang seperti yang kita lakukan. Kita boleh, nggak apa-apa kita memberikan kesempatan kepada anak untuk main game. Tetapi jangan sampai kita membiarkan mereka terlena gitu. Harus kita berikan limit waktu, batas waktu supaya mereka tidak terlena dalam game. Ketika kita memerlukan dia untuk melakukan sesuatu, kita berupaya supaya dia bisa melepaskan diri dari ini. Nah, supaya anak-anak ini tidak terjerumus ke dalam imajinasi kosong gitu. Ini kan sama hal dengan seperti itu. Nah, berkaitan dengan
seksual tadi. Nah, ini ada hubungannya dengan lingkungan gitu. Nah, ketika dia pergi, dia bergaul dengan orang yang mungkin tertib dalam ibadah, maka akan tercerpit juga, terpercik juga ibadah tadi yang dilakukan oleh kawannya tadi, sehingga itu bisa mempengaruhi. Tapi ketika dia bergaul dengan orang-orang yang tidak seperti itu, tidak melakukan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, maka itu akan terpercik juga buat anak itu. Nah, sehingga kewajiban bagi orang tua kita di rumah supaya selalu memperhatikan kemanapun anak-anak kita pergi, dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia belajar, dengan siapa dia melakukan aktivitas lainnya. Nah, di sekolah juga seperti itu. Kita sebagai orang tua, sebagai saudara mungkin juga harus memperhatikan itu sebetul-betulnya. Apakah anak ini betul-betul belajar atau dia hanya datang, hanya berpakaian di rumah, kemudian dia pergi ke tempat yang lain. Ini harus diperhatikan. Nah, kadang kita terlalu asik dengan pekerjaan, terlalu asik dengan kegiatan-kegiatan kita, sehingga kita melupakan aktivitas anak itu sendiri. Nah, itulah yang kemudian bisa memperdaya anak-anak itu melakukan sesuatu hal yang mereka inginkan. Dan itu sesuatu yang tidak kita inginkan, karena itu tidak bagus. Itu bisa saja terjadi. Nah, maka kembali lagi, kita memang tidak bisa terlepas dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial mungkin juga yang baik. Nah, ini harus ditanamkan sedini mungkin lah, supaya anak-anak itu bisa membentengi diri di setiap aktivitas yang mereka lakukan. Oke, baik. Jadi harapannya kepada orang tua, kemudian para akhwat, para perempuan, para wanita. Ya. Nah, seperti apa? Oke, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa hari ini sudah hampir seluruh Indonesia mengetahui bahwa kejadian seksual ini pelakunya adalah orang Islam. Pelakunya orang Islam yang hari ini ketahuan, hari ini lagi viral. Ya, gini. Tapi kita tidak menafikan di luar sana itu hal yang sama itu terjadi. Cuman kan kita tidak melihat itu ya. Nah, maka jangan sampai kita menganggap bahwa Islam tidak menghargai perempuan, atau Islam tidak punya nilai-nilai agama seperti itu ya. Ya, karena kita ketahui Islam itu dengan nilai-nilai agamanya sangat luar biasa, bagaimana menghargai perempuan ya. Nabi Muhammad sering orang ini saya langsung sampaikan, sering orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sendiri kan suka kawin gitu ya. Tapi mereka tidak pelajari di sana adalah Nabi Muhammad, dia memang banyak istri, tapi istrinya yang paling muda, yang selayaknya sebagai laki-laki yang punya syahwat untuk menikah itu cuma satu orang, Siti Aisyah ya, kalau nggak salah. Selainnya itu perempuan-perempuan yang secara naluri perempuan, syahwat laki-laki tidak layak lagi untuk dinikahi. Tapi kenapa dinikahi? Supaya bisa menjaga fitnah, kehormatan dirinya. Nah, itu salah satu bentuk daripada Rasulullah itu menghargai perempuan. Ya. Kemudian seperti bagaimana Islam menghargai perempuan. Contohnya dalam hal harta warisan. Ya kan? Harta warisan. Itu laki-laki dan perempuan itu sama. Tidak ada dibedakan. Nah, saya lupa itu hitungannya, tapi intinya laki-laki dan perempuan itu disamakan, tidak ada bedanya. Nah, kemudian Rasulullah juga dengan membawa agama Islam ini banyak memerdekakan budak-budak yang perempuan di zaman dulu ya. Itu. Dan itu adalah salah satu bagian daripada agama Islam itu, bukan agama yang tidak memperhatikan perempuan, dan itu sangat menghargai perempuan. Nah, dan Jadi
Ya memang apa yang tadi disampaikan memang betul juga. Kemudian ya karena di negara kita mayoritas Muslim, ketika kita flashback ke belakang ya ke negara lain lah, kita kembali ke negara lain misalnya, yang mana terjadi pelecehan seksual, kemudian pemerkosaan di mana-mana. Ya. Namun bukan Muslim. Gitu. Ya. Jadi setiap negara atau setiap ini kan punya ini beda-beda. Ya kita karena di Indonesia ini kan mayoritas Islam dan pelakunya juga kebanyakan orang Islam, ya orang Muslim. Semua itu kan berpulang pada diri kita, kembali kepada agama ya, yang berpatokan pada Al-Quran dan Sunnah, yang mana telah diterapkan atau telah disampaikan ya para tokoh-tokoh agama kita bahwa yang haram adalah haram dan yang halal adalah halal. Oke. Jadi mungkin itu saja. Ya. Karena kalau kita bahas ini nggak selesai-selesai karena ini menyangkut gender juga. Ya, saya ingin sampaikan emansipasi wanita juga. Ya. Jadi kita mungkin closing statement biar para pemirsa juga bisa, ini khususnya ahwat ya, agar bisa mawas diri, menjaga diri, memakai busana yang baik atau menutup aurat dengan baik. Mungkin akan disampaikan oleh Bang Ahmad. Baik, saya ikut ikut prihatin terhadap kejadian yang hari ini terjadi, namun tidak memberikan satu pesimis bagi saya pribadi, terutama kepada saudara-saudara kita perempuan di luar sana, bahwa ini adalah pelajaran, ini adalah ibroh bagi kita untuk selalu melihat, selalu mendengar, selalu menganalisa apapun yang sudah terjadi adalah pelajaran bagi kita untuk tidak terulang kembali, ya, untuk tidak terulang kembali kepada saudara-saudara kita di luar sana. Ini adalah konten sederhana, tapi sangat yang keluar dari lisan ini adalah betul-betul dari hati. Maka kita semua dimanapun berada punya kewajiban untuk selalu melindungi siapapun, baik itu laki-laki maupun perempuan, ya. Jangan sampai kita menggunakan sesuatu yang ada di dalam diri kita untuk memperdayakan orang lain. Nah, kemudian sedikit pesan kepada keluarga dimanapun berada, marilah kita sama-sama memperhatikan anak-anak kita, saudara kita, adik kita, agar setiap pergaulan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, adik kita, kakak kita dimanapun berada, itu betul-betul pergaulan yang baik. Karena hari ini pengaruh teknologi, pengaruh sosial dan lain sebagainya sangat keras, sangat bisa kemudian mempengaruhi perilaku kita semua, sehingga kita harus betul-betul membentengi diri kita, terkhusus bagaimana membentengi diri kita dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial yang baik, nilai-nilai budaya yang baik, sehingga kita tidak tergolong dalam budaya-budaya yang tidak kita inginkan. Sehingga terakhir, semoga kita semua menjadi manusia yang lebih baik ke depannya, sehingga kita kemudian kembali kepada pangkuan yang Maha Esa dengan tujuan kita, yaitu surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Jalan yang benar. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Ya, baik. Ada satu lagi nih. Ya, ini menyangkut sekolah nih ya. Ya. Ada lagi. Oke. Ya, memang kita ada closing statement. Ini cuman kita sampaikan kepada para pemirsa. Antum kan orang Muhammadiyah. Oh iya. Anak orang Muhammadiyah juga. Sekarang ini ya, Muhammadiyah itu punya pesantren, punya sekolah, punya perguruan tinggi, punya universitas di mana-mana. Nah, itu adalah salah satu amal usaha Muhammadiyah yang memang
bisa terjangkau kepada ya warga atau masyarakat Indonesia. Jadi tujuan pesantren didirikan, kemudian sekolah dan lain sebagainya didirikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Para pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah mendirikan, yang telah berjuang ya dengan susah payah, dengan keringat dan lain sebagainya, dengan ilmunya, sehingga kita saat ini merasakan nikmat yang telah diberikan Allah kepada beliau. Kemudian beliau ya mendirikan amal usaha ini agar kita mengelolanya dengan baik. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang ingin menyekolahkan anaknya, ingin membawa anaknya ke pesantren, saat ini ya Muhammadiyah sudah menyediakan itu semua. Baik dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, ya bahkan perguruan tinggi, ya universitas, bahkan ada juga pesantren. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Muhammadiyah ini akan memberikan yang terbaik, ya terbaik kepada ya masyarakat. Iya. Memang saya tidak menyampingkan sekolah-sekolah lain, namun saat ini Muhammadiyah telah memberikan yang terbaik ya kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya, bukan umat Islam saja. Muhammadiyah tidak menyediakan untuk umat Islam saja, tapi seluruh rakyat Indonesia. Karena ya yang wajar saja, karena saya orang Muhammadiyah, saya wajib hukumnya untuk mempromosikan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Iya, iya. Nah, sebagai kader Muhammadiyah yang baik itu seperti itu, Bang. Siap, siap. Jadi apapun, memang saya tidak berkecimpung di dalamnya, tapi saya wajib untuk ya mempromosikan sekolah-sekolah Muhammadiyah, khususnya yang ada di Kota Batam. Ya, betul. Ya, seperti itu, Bang. Jadi ini kita sudah berbicara panjang tadi tentang gender, kemudian pelecehan seksual. Ya mudah-mudahan ini semua bermanfaat kepada para pemirsa ya, masing-masing kita menjaga diri, kepada akhwat ya, ya para wanita. Ya, yang pertama ya jaga diri, jaga pergaulan, berbusana sesuai dengan tuntunan agama ya bagi akhwat ya. Menjaga aurat ya, Berikan apa namanya? Selalu belajar ya, nilai agama. Selalu belajar dalam Hal-hal kebaikan. hal-hal kebaikan. Jadi mungkin itu saja, teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe HB Official agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Mungkin itu saja. Saya Hasan Dan Campis. Kok Campis? Ahmad Duka. Salam hormat dari HB Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari kami. Terima kasih.